harus mengetahui apa itu gas detektor, bagaimana penggunaan dari gas detektor tersebut, kemudian bagaimana sistem proteksinya, dan beberapa terkait troubleshooting yang ada di gas detektor tersebut. Halo Garuda Crew, ketemu kembali untuk di materi yang sangat-sangat tidak kalah menariknya di sini terkait sistem deteksi gas berbahaya. Nah, kita akan mempelajari bersama-sama apa itu pengertian dari gas detektor. Tentu saja, ini tidak asing teman-teman, akan dilakukan apalagi di industri migas. Teman-teman harus mengetahui apa itu gas detektor, bagaimana penggunaan dari gas detektor tersebut, kemudian bagaimana sistem proteksinya, dan beberapa terkait troubleshooting yang ada di gas detektor tersebut. Pengertian dari gas detektor adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi dan mengetahui keberadaan gas di udara dan mengukur konsentrasi dari gas dan kandungan-kandungan yang ada di gas tersebut tadi. Contoh gas-gas ataupun uap di udara yang dapat diukur, yang pertama berupa hidrokarbon, kemudian gas karbon monoksida, gas karbon dioksida, kemudian hidrogen sulfida, dan juga gas oksigen. Jenis-jenis gas berbahaya di sini, yang pertama yaitu adalah gas hidrogen sulfida. Senyawa kimianya adalah H2S. Apa itu gas H2S? Adalah suatu gas yang beracun yang terbentuk oleh dua unsur atom hidrogen dan satu unsur atom sulfur. Untuk gas H2S itu sendiri, yang pertama akan berbau seperti telur busuk bila mana di konsentrasi yang rendah. Justru malah tidak berbau bila di konsentrasi yang tinggi. Dan gas H2S ini memiliki sifat-sifat fisik dan karakteristiknya tadi. Tidak berwarna bila di konsentrasi yang rendah. Kemudian berikutnya dapat terbakar dan meledak pada konsentrasi LEL 4,3% dan sampai UEL 46%. Kemudian H2S ini bersifat korosif, sehingga dapat mengakibatkan karat pada peralatan logam. Untuk ppm yang diperbolehkan berdasarkan standarisasinya, yaitu level paparan yang diizinkan adalah 10 ppm. Apa itu definisi dari TLV-TWA? Yang perlu teman-teman ketahui, TLV-TWA ini adalah threshold limit value atau time weight average. Nah, ini adalah paparan yang diizinkan atau diperbolehkan. Tentu saja ada standarisasi seperti ACGIH dan OSHA. Kemudian jenis gas berbahaya berikutnya adalah sulfur dioksida. Apa itu sulfur dioksida? Atau senyawa kimianya yaitu SO2. Umumnya dihasilkan ketika material mengandung sulfur seperti gas H2S tadi. Nah, bahan-bahan bakar fosil seperti batu bara yang terbakar. Contoh saja, pada saat proses pembakaran yang terjadi di batu bara. Nah, batu bara kan digunakan tuh sebagai bahan bakar pada saat penggunaan dari equipment boiler. Nah, misalkan menggunakan bahan batu bara tuh untuk memanaskan air menjadi uap. Di proses pembakaran itu tadi, itu ada yang namanya sulfur dioksida. Kita harus mengetahui paparan yang diizinkan untuk sulfur dioksida sendiri berdasarkan OSHA dan ACGIH adalah sebesar 2 ppm. Bila mana konsentrasi yang dihasilkan, yang dilakukan pencatatan menggunakan gas detektor tadi, ternyata kandungan di udaranya lebih dari 2 ppm, maka akan mengalami gejala-gejala dan efek kesehatan. Seperti, kalau misalkan di level 3 ppm, nah, baunya mudah diketahui, kemudian di angka 6-12 ppm, akan terjadi iritasi pada hidung dan tenggorokan, mengakibatkan tenggorokan rasanya seperti terbakar. Kemudian berikutnya adalah karbon monoksida. Jenis gas berbahaya berikutnya yaitu karbon monoksida. Senyawa kimianya adalah CO.
karbon monoksida ini pun juga tidak kalah berbahayanya dari gas-gas berbahaya yang lain. Nah, berapa paparan yang diperbolehkan, yang diizinkan berdasarkan OSHA ataupun ACGIH dari kandungan gas karbon monoksida, yaitu di level 50 ppm untuk karbon monoksida ini. Jadi, perlu kita ketahui bersama, karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna. Manusia pun sebenarnya tidak dapat merasakannya. Jadi, karbon monoksida ini adalah produk ikutan dari proses pembakaran dan yang akan muncul secara alami dalam situasi di mana terjadinya kebakaran. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lagi bakar-bakar sampah nih, misalkan gitu ya. Nah, itu sangat-sangat memungkinkan terjadinya karbon monoksida dari proses pembakaran sampah tadi. Secara sederhananya seperti itu. Kemudian gas berbahaya berikutnya adalah amoniak atau senyawa kimianya NH4. Apa itu amoniak? Amoniak adalah gas tidak berwarna dengan bau yang sangat tajam menyesakkan. Sifat amonia ini dapat terbakar meskipun sangat sulit untuk menyala. Ada beberapa efek-efek dari tingkatan paparan amonia tersebut. Kalau untuk standarisasi yang diperbolehkan, yaitu sebesar 25 ppm. Di kisaran 50-100 ppm, maka akan mengalami mual, muntah-muntah, iritasi, dan beberapa kejadian-kejadian yang lainnya. Berikutnya ada nitrogen dioksida. Apa itu nitrogen dioksida? Nitrogen dioksida adalah salah satu gas berbahaya ya yang berwarna coklat, kekuningan, dengan sifat bau yang sangat tajam, gak enak banget untuk kita hirup, ya. Nitrogen dioksida ini dapat ditemukan pada industri-industri di mana pembakaran diesel terjadi. Ya, kemudian kontaminasi nitrogen dioksida dosis rendah dapat menyebabkan iritasi mata. Berapa paparan yang diizinkan oleh OSHA dan ACGIH? Yaitu sebesar 1 ppm. Bila dilakukan pengukuran 5 hingga 10 ppm untuk nitrogen dioksida, maka akan menyebabkan gangguan iritasi pada hidung dan juga tenggorokan. Kemudian berikutnya adalah gas klorin, Cl2. Gas klorin ini gas berwarna kuning dan kehijau-hijauan dengan karakter bau yang juga tajam. Gas ini sangat beracun, ya. Kalau masuk ke paru-paru akan menghalangi sistem pernafasan. Untuk standarisasi dan tingkatan kontaminasi yang diperbolehkan berdasarkan standarisasi OSHA dan ACGIH sebesar 0,5 ppm saja. Lebih dari 0,5 ppm akan terjadi iritasi dan mengakibatkan yang namanya muntah, kemudian iritasi pada mata, dan juga sistem pernafasan. Berikutnya yaitu adalah oksigen. Menarik sekali teman-teman, oksigen ini. Jadi kita harus ketahui terlebih dahulu berapa kandungan kadar oksigen yang ada di udara bebas, yaitu sekitar 20,9. Level minimumnya adalah 19,5, sedangkan level paling teratasnya adalah 23,5%. Ini adalah level teramannya. Bila ternyata dari konsentrasi ppm oksigen tadi itu kurang dari 19,5, contoh saja misalkan di antara 15-19% ya, gejala awal yang dirasakan oleh manusia adalah penurunan kemampuan untuk bekerja. Ini contohnya pada saat bekerja mengalami penurunan terkait fokus dari orang tersebut. Sehingga apa? Efeknya mengakibatkan orang tersebut sulit untuk memutuskan suatu kebijakan. Nah, jadi itu adalah salah satu bahaya dari kekurangan oksigen. Bahkan sampai level konsentrasi tertentu sekitar 4-6%, manusia akan mengalami koma dalam waktu 40 detik. Nah, bahkan sampai menyebabkan kematian. Namun menariknya, bila melebihi angka 23,5%, ini pun juga tidak diperkenankan. Kenapa pada saat dilakukan pekerjaan pengelasan itu harus dilakukan pengukuran terkait kandungan gas berbahaya tadi, salah satunya oksigen. Bila mana ternyata lebih dari 23,5%, maka akan mengakibatkan terjadinya resiko peledakan. Gitu ya. Jadi sebagai teman-teman pengawas di industri migas, ini pun tidak boleh abai, jangan sampai lengah, ya. Benar-benar pendeteksian gas berbahaya ini harus kita ketahui
berapa level konsentrasi yang diperbolehkan setiap 8 jam per hari dan 40 jam per minggu, gitu ya. Jangan pernah menggunakan oksigen murni untuk ventilasi, dan jangan pernah menyimpan atau menempatkan tangki bertekanan tinggi di ruang terbatas juga. Nah, jadi ada note di sini, bila mana kelebihan oksigen murni, maka akan mengakibatkan mata kabur, dada nyeri, ujung saraf juga tertekan. Ini dampak dari oksigen yang berlebih. Nah, sekarang terkait pengenalan gas detektor dan prinsip kerja dari sensor-sensor tersebut tadi. Ada gas detektor yang berukuran kecil, ada gas detektor yang berukuran besar. Nah, ini kalau dari segi ukuran nih secara umumnya. Jadi, kalau gas detektor yang ukuran kecil, kelebihannya fleksibel tentu saja. Mudah dibawa ketika kita ingin mendeteksi suatu gas yang berbahaya, beracun, kita bisa taruh di kantong saku kita ya, gitu ya. Kemudian untuk yang ukuran besar ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu di suatu area, misalkan aktivitas pengelasan ataupun di ruang terbatas. Jadi metode deteksi gas dari gas detektor tersebut tadi, yang pertama untuk mendeteksi apakah terdapat gas yang mudah terbakar. Kemudian kedua, mendeteksi gas yang mudah beracun, ya, atau kita kenal dengan istilah toxic gas. Dan yang ketiga, kita mendeteksi berapa paparan oksigen, kekurangan oksigen kah atau kelebihan oksigen. Nah, ini adalah metode deteksi gas yang bisa kita terapkan di area kerja khususnya di industri migas. Ada beberapa fungsi utama dari gas detektor. Yang pertama, kita dapat mendeteksi kebocoran gas sejak dini. Dengan teman-teman melakukan pengukuran menggunakan gas detektor, maka teman-teman dapat mendeteksi bila mana terjadi kebocoran gas sedini mungkin. Bayangkan, bila itu tidak dilakukan sama sekali. Bisa saja ada kebocoran gas, tapi kita tidak tahu. Begitu ya. Kemudian, yang kedua, memberikan alarm peringatan. Jadi, kalau ada gas beracun di suatu area, amoniak saja contohnya, atau kekurangan oksigen, kelebihan oksigen, maka akan memberikan alarm peringatan, sehingga kita, selaku pengawas, selaku pekerja, dapat mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan bila alarm tadi, peringatan tadi itu berbunyi. Kemudian berikutnya, melindungi keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu saja, dari penggunaan gas detektor ini adalah bagian penting dalam sistem K3, ya, dengan menerapkan pada saat aktivitas di ruang terbatas, ya, kita mendeteksi apakah terdapat kandungan-kandungan gas berbahaya. Disitulah kita melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja. Keselamatan dari pekerjanya bisa jadi yang awalnya tadi dia akan melakukan pekerjaan di ruang terbatas, ya, kemudian nantinya akan melakukan pekerjaan pengelasan. Ya, kalau dilakukan sedini mungkin pendeteksian gas tadi, maka ketika ada kandungan-kandungan gas berbahaya, beracun, kita dapat mempersiapkan peralatan-peralatan apa yang harus dilakukan, gitu ya, oleh teman-teman, gitu ya, digunakan oleh teman-teman ketika sedang melakukan pekerjaan berbahaya dan beresiko tadi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan terkait kepatuhan regulasi. Ini bagian dari implementasi yang sudah pasti otomatis akan diimplementasikan bila mana kita menggunakan gas detektor untuk mendeteksi gas berbahaya tadi. Secara Permenaker 11/2003 dan secara standarisasi yang ada di OSHA dan ACGIH tadi. Namun, di sini penting sekali kita ketahui bersama ada jenis-jenis gas detektor. Jadi gas detektor ini yang tersedia ada dalam berbagai jenis, tergantung pada kebutuhan-kebutuhan dari aplikasinya dan jenis-jenis gas yang ingin teman-teman deteksi. Ya, berikut beberapa klasifikasi umum berdasarkan mobilitasnya, yaitu ada fixed gas detector dan juga ada portable gas detector. Fixed gas detector dipasang permanen di lokasi tertentu. Cocok untuk area-area kerja dengan potensi kebocoran gas yang terus-menerus, seperti di area produksi, di area laboratorium. Sedangkan single gas detector, terkait dengan portable gas detector, yaitu digunakan untuk teknisi-teknisi seseorang yang bekerja khusus memasuki area-area ruang terbatas untuk mendeteksi
kandungan-kandungan gas berbahaya dan beracun di suatu lokasi yang tidak menimbulkan kebocoran gas terus-menerus. Berikutnya, yaitu jenis-jenis gas detektor berdasarkan dari jenis gas yang ingin dideteksinya. Ada single gas detektor, ada juga multi gas detektor. Single gas detektor digunakan untuk mendeteksi kandungan gas berbahaya dan beracun yang biasanya hanya satu jenis gas saja. Ya. Kemudian untuk multi gas detektor ini dapat mendeteksi beberapa gas sekaligus. Contoh saja oksigen, CO, H2S, kandungan LEL, dan beberapa jenis-jenis gas khusus lainnya seperti amoniak. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis gas detektor berdasarkan teknologi sensornya. Ada 4 di sini. Yang pertama, catalytic bead sensor. Digunakan untuk mendeteksi gas yang mudah terbakar. Kedua, electrochemical sensor. Biasanya digunakan untuk gas beracun. Ketiga, infrared sensor. Akurat untuk deteksi gas tanpa oksigen seperti CO2. Dan yang terakhir, photoionization detector. Gas detektor yang digunakan untuk mendeteksi senyawa-senyawa organik seperti volatil, atau kita kenal dengan istilah VOC. Aplikasi gas detektor di berbagai industri bisa teman-teman gunakan, mulai di sektor konstruksi, kemudian di sektor pertambangan, migas, dan juga di berbagai sektor-sektor lain di sini seperti laboratorium, ya. Dan bergantung juga dengan aktivitas-aktivitasnya. Kalau misalkan di industri migas, cocok sekali nih di area-area proses gitu ya, terjadi kebocoran gas, yang berisiko terjadi kebocoran gas di area produksi, kemudian di sekitar area drilling, ya. Itu sangat-sangat cocok untuk mendeteksi kandungan-kandungan gas berbahaya, beracun, mudah meledak, dan berbagai sifat-sifat gas yang lainnya. Kemudian, bila mana di sektor pertambangan, di sini digunakan untuk mencegah akumulasi gas beracun atau ledakan gas di area smelter, misalkan, atau di gedung-gedung komersil untuk memantau kualitas udara serta keselamatan dari penghuninya. Tips memilih dari gas detektor yang tepat, ada beberapa faktor di sini. Yang pertama, jenis gas yang ingin dideteksinya. Kedua, lokasi dan kondisi di lingkungan sekitar yang ingin dideteksi tadi. Kemudian ketiga, jenis aplikasinya, portable atau fix. Keempat, kemudahan penggunaan serta pelatihan yang diberikan oleh perusahaan manufakturnya. Berikutnya, kelima, sertifikasi alatnya. Dan yang keenam, dukungan purna jual dari distributor gas detektor tersebut. Oke, untuk prinsip kerja alat deteksi gas itu sendiri, di sini ada 7 elemen-elemen. Yang pertama yaitu gas yang diukur, kemudian letak di posisi nomor 2 itu adalah saringan debunya, yang ketiga adalah membran, yang keempat adalah elektroda pengukurnya, kemudian kelima adalah elektroditnya, keenam yaitu adalah elektroda rujukannya, dan yang ketujuh adalah elektroda penghitungnya. Berikut cara kerja gas detektor itu sendiri. Jadi pertama, mendeteksi gas oleh sensor. Sensor mendeteksi keberadaan molekul gas dan menghasilkan sinyal listrik sebagai respon tadi. Kemudian setelah itu dilakukan pengolahan data. Sinyal yang dari sensor dikirim ke sistem mikroprosesor yang mengubahnya menjadi data konsentrasi gas. Setelah itu diberikan yang namanya peringatan otomatis. Jika konsentrasi gas melebihi batas aman, alat secara otomatis mengaktifkan alarm. Akan berbunyi, gas detektor tersebut, lampu akan menyala, berkedip, atau bahkan bergetar. Dan yang terakhir, integrasi sistem. Beberapa gas detektor terhubung dengan sistem alarm di sini ya, atau SCADA untuk tindakan otomatis seperti shut off valve atau sistem ventilasi. Jadi terintegrasi teman-teman. Jadi bila mana di situ gas detektor yang dipasang tadi berbunyi, ya, memberikan indikasi adanya gas beracun atau gas-gas berbahaya, maka langsung otomatis dilakukan shutdown atau shut off valve tadi. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada instalasi gas detektor. Yang pertama, panel gas detektornya itu sendiri. Kemudian posisi penempatan gas detektor.
tinggi yang tepat, jarak antar detektor, dan jauh dari sumber-sumber gangguan tadi. Ada beberapa pengaturan sistem deteksi gas di sini pada instalasi gas detektor yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya di sini ya. Kemudian, apa saja sih panduan-panduan instalasi gas detektor tadi? Yang pertama berkaitan dengan ventilasi. Jadi, pastikan bahwa area di sekitar gas detektor memiliki ventilasi yang memadai. Ventilasi yang baik membantu dalam menghindari penumpukan gas berbahaya dan membantu gas detektor dalam mendeteksi gas dengan lebih efektif. Kemudian, sumber kebocoran. Lakukan pengecekan terhadap potensi sumber kebocoran gas di sekitar area instalasi gas detektor. Nah, kemudian berikutnya adalah pemasangan dan sensor deteksi gas itu sendiri. Sensor deteksi gas pada detektor harus dipasang pada posisi yang optimal untuk mendeteksi gas dengan efektif. Dan berikutnya, yang terakhir adalah identifikasi gas beracun yang ada di lingkungan kerja atau area yang akan dipantau itu tadi. Jadi, setiap gas detektor harus dipilih dengan mempertimbangkan jenis gas yang ingin dideteksi. Kalau misalkan di area tersebut ternyata ingin mendeteksi gas amonia, nah, ternyata gas detektornya tidak bisa mendeteksi gas amonia, ya berarti keliru nih. Jadi, awalnya kita harus mengetahui terlebih dahulu lokasi kerjanya. Ini terjadi, teman-teman, di lapangan. Jadi, ketika kita mengetahui di mana lokasi kerja kita, maka pertama kali kita harus dapat mengidentifikasi potensi gas beracun apa saja yang dapat terjadi, yang dapat terpapar di sekitar area kerja kita tadi itu. Setelah itu, kita siapkan peralatan-peralatan emergensinya seperti gas detektor tadi. Jangan sampai kita tidak menyiapkan gas detektor padahal di lokasi tersebut itu ada resiko paparan dari gas bahaya dan beracun. Ini sangat fatal, teman-teman. Dan yang kedua tadi, salah pemilihan gas detektor. Ya, sehingga gas beracun yang ingin dideteksi tidak nampak, tidak bakal terdeteksi. Itu dapat berakibat pada faktor-faktor dan aspek dari pembiayaan. Bila mana kurangnya perencanaan di awal, maka nantinya dapat mengakibatkan atau mengabaikan faktor keselamatan. Ya, contoh saja, misalkan suatu perusahaan kontraktor di industri migas mengabaikan terkait faktor pendeteksian gas tadi. Biasanya teman-teman di lapangan meremehkan. Pinjam ke Menkon saja, Pak. Untuk gas detektornya, pinjam ke klien saja. Nah, ini yang kurang tepat. Seharusnya ketika kita sudah mengetahui pekerjaan apa yang akan kita lakukan di lokasi tersebut, maka kita juga harus rencanakan berapa memang biaya yang dibutuhkan untuk membeli gas detektor yang dapat mendeteksi gas amoniak tadi. Nah, itu salah satu contohnya yang mungkin dapat teman-teman implementasikan ya. Jadi, kesimpulannya, jangan sampai salah pilih gas detektor. Kemudian yang kedua, lakukan perencanaan yang matang pada saat di tempat kerja masing-masing. Kemudian berikutnya terkait pemeliharaan dari sistem deteksi gas. Yang pertama, pemeliharaan fisik dan kebersihan. Kedua, pengujian fungsi atau BAM test. Dan yang ketiga, kalibrasi sensor secara berkala. Pemeriksaan fisik dan kebersihan. Terkadang, setelah menggunakan gas detektor, ini asal ditaruh di tempat yang sembarangan, tidak dikembalikan ke tempatnya. Ya, jadi tetap kita lakukan inspeksi secara berkala, baik itu fisik dan kebersihan dari gas detektor tadi. Kemudian kedua, kalibrasi sensor secara berkala. Ini penting dilakukan, teman-teman. Itu sensor sekalinya rusak, mahal biayanya. Bisa mendekati harga baru dari gas detektor itu sendiri. Kalian boleh coba, teman-teman. Kalau teman-teman tidak melakukan pemeliharaan dengan baik, sensornya rusak, berapa biaya yang dibutuhkan? Ini kendala-kendala yang mungkin harus dipahami oleh teman-teman pengawas K3 di industri migas. Kemudian pengujian fungsi atau kita kenal istilah dengan BAM test. Nah, pengujian ini wajib dilakukan ya dengan cara memverifikasi bahwa sensor dan alarm itu berfungsi dengan baik. Itu adalah tujuan dari dilakukannya BAM test. Jadi, tes ini melibatkan paparan gas detektor
untuk konsentrasi gas yang cukup ya sehingga memicu alarm itu tadi. Nah, BAM-tes ini sebaiknya dilakukan sebelum penggunaan harian di lingkungan yang berisiko tinggi, seperti saat memasuki ruang terbatas. Maka kita lakukan BAM-tes terlebih dahulu, teman-teman, di gas detektor yang akan kita gunakan tadi. Kemudian berikutnya terkait pemeliharaan sistem dari deteksi gas itu sendiri, seperti pemeliharaan baterai dan sumber dayanya. Selalu miliki baterai cadangan untuk gas detektor portable, dan periksa indikator baterai pada display sebelum penggunaan dari gas detektor tersebut. Jika baterai menunjukkan tanda-tanda kebocoran atau korosi, maka segera ganti untuk mencegah kerusakan komponen-komponen internalnya. Lakukan pemeriksaan lingkungan operasional, seperti gas detektor ini harus digunakan dalam kondisi lingkungan yang sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Contohnya, suhu, kelembapan, dan paparan bahan kimianya tadi. Dan berikutnya adalah penggantian komponen yang aus. Nah, tanda-tanda sensor perlu diganti ini wajib teman-teman ketahui. Yang pertama, pembacaan tidak konsisten meskipun telah dilakukan kalibrasi. 2, respons yang lambat terhadap BAM-tes. Ketiga, alarm yang seringkali terpicu. Bunyi sendiri alarmnya nih tanpa alasan, atau kita kenal dengan istilah false positive. Nah, ini yang perlu teman-teman waspadai terkait hal-hal dan tanda-tanda bila mana sensor tadi ini sudah mulai aus ya. Dan berikutnya, kapan ya, kondisi apa saja tanggap darurat ketika terjadi kecelakaan kerja di ruang terbatas. Maka dengan kita mengetahui kapan kita menggunakan gas detektor tadi, syarat-syarat K3 di ruang terbatas tadi pun juga harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Silakan teman-teman bisa merefer ke Permenaker nomor 11 tahun 2023 tentang K3 di pekerjaan ruang terbatas. Ya, jadi yang ingin saya sampaikan di sini terkait pengukuran menggunakan gas detektor ini harus dilakukan dimulai dari saat awal ya sebelum dilakukan pekerjaan, dan bahkan harus kontinu nih di sini dilakukan secara berkala gitu ya. Misalkan di SOP-nya ternyata dilakukan setiap 1 jam sekali, jadi dilakukan kontinu rutin setiap 1 jam sekali. Dicatat hasilnya, didokumentasikan. Ya. Sehingga bila mana ada kondisi-kondisi yang bila mana terjadi kondisi-kondisi yang memang di situ membutuhkan penanganan situasi akibat paparan gas berbahaya dan beracun tadi, maka kita dapat secara sigap, cepat, dan tepat dalam mengatasinya. Ya. Kemudian berikutnya adalah kombinasi berbahaya dari resiko-resiko yang terjadi di area kerja ruang terbatas. Di sini kita bisa lihat bersama-sama ada ketiga karakteristik dari ruang terbatas yang dapat mempersulit situasi dan akan mempengaruhi dari pekerjanya itu tadi. Contoh misalkan, ada pekerjaan khusus di dalam ruang terbatas. Contoh misalkan pekerjaan pengelasan. Kemudian berikutnya, apa saja upaya-upaya penyelamatan dalam keadaan darurat. Ini pun juga harus kita rencanakan di awal. Dan kondisi-kondisi yang memburuk karena aktivitas pengerjaan. Biasanya pengelasan dan pemotongan dengan penggunaan agen pengikat. Kemudian berikutnya membersihkan dengan pelarut menggunakan bahan kimia berbahaya dan penggunaan peralatan bertenaga gas. Maka ketiga karakteristik ini pun dapat memberikan resiko yang lebih tinggi lagi ya di pekerjaan ruang terbatas tadi. Nah, bagaimana pengendalian-pengendalian bahaya yang dapat kita antisipasi dalam aktivitas di ruang terbatas? Seperti kita lakukan ventilasi dulu. Jadi kalau ada pekerjaan di confined space, tolong lakukan yang namanya ventilasi. Misalkan 2 hari lagi akan dilakukan pekerjaan di confined space, maka jangan ucuk-ucuk langsung bekerja. Nah, ini yang keliru nih. Nah, sangat-sangat berisiko tinggi. Ventilasi tolong teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian blowernya juga harus memadai. Berapa tekanan hisapnya, berapa tekanan tariknya itu pun juga harus benar-benar diperhitungkan. Kemudian barriers ditandai teman-teman. Ya. Orang yang tidak berkepentingan tidak diperbolehkan masuk. Termasuk bila mana terjadi keadaan darurat. Yang diperbolehkan melakukan pertolongan adalah personel yang kompeten memiliki sertifikasi kompetensi sebagai petugas penyelamat ruang terbatas.
Kemudian berikutnya terkait penerangan, ini tidak boleh diremehkan juga. Ketika bekerja di confined space, di area ruang terbatas, maka penerangannya pun harus cukup. Dan tentu saja alat pelindung dirinya ini harus lengkap. Jangan sampai bekerja di ruang terbatas dengan resiko-resiko tertentu tadi, ternyata tidak disediakan yang namanya SCBA, tidak disediakan EEBA. Kemudian coverall-nya pun juga coverall yang tidak sesuai, sepatunya pun juga nggak sesuai, maskernya pun juga tidak sesuai. Jadi, teman-teman, baik itu ventilasi, barrier, kemudian penerangan, dan APD ini adalah beberapa cara-cara pengendalian bahaya yang dapat teman-teman lakukan di ruang terbatas. Dan masih banyak yang lainnya. Berikutnya, yaitu kita membahas terkait pekerja yang diizinkan masuk dan bekerja di ruang terbatas itu apa saja, ya, memiliki kualifikasi apa saja. Ada 3 kualifikasi petugas yang diperbolehkan bekerja di ruang terbatas. Berdasarkan Permenaker nomor 11 tahun 2023 tentang K3 di ruang terbatas, yang pertama ada teknisi K3 ruang terbatas. Kedua ada teknisi deteksi gas. Dan yang ketiga ada petugas penyelamat di ruang terbatas. Teman-teman silakan pelajari kembali job desk dan wewenangnya apa saja dari masing-masing kualifikasi personal tersebut. Yang pertama terkait authorized entrance, ya. Siapa yang diperbolehkan masuk ke dalam pekerjaan ruang terbatas? Teknisi yang memiliki sertifikasi teknisi ruang terbatas, contohnya. Saya ingin sampaikan di sini, siapapun yang bekerja di ruang terbatas, welder ingin bekerja di ruang terbatas, inspektor ingin masuk dan mengecek kondisi material di ruang terbatas, maka mereka harus memiliki sertifikasi kompetensi sebagai teknisi K3 di ruang terbatas. Kedua, siapapun di situ petugas yang melakukan pengukuran gas deteksi berbahaya, maka petugas tersebut harus berwenang dan kompeten, memiliki sertifikasi kompetensi yaitu teknisi deteksi gas, atau kita kenal dengan istilah authorized gas tester. Dan yang ketiga, berkaitan dengan petugas penyelamat di ruang terbatas, gitu ya. Jadi, petugas penyelamat di ruang terbatas ini memang harus di-standby-kan, harus diberikan kompetensi, sesuai nih kompetensinya. Karena apa? Berbagai kejadian, kalau teman-teman bisa pelajari dari Atlas Migas ESDM, baik itu volume 5, volume 3, dan beberapa volume-volume yang terdahulu, beberapa kejadian fatality di pekerjaan ruang terbatas itu disebabkan karena mereka tidak menjalankan prosedur-prosedur dan syarat-syarat K3 di ruang terbatas. Salah satunya, ternyata sertifikasi kompetensi di ruang terbatasnya tidak mereka laksanakan. Karena dia tidak mengetahui cara melakukan penyelamatan di ruang terbatas sesuai dengan SOP bekerja di ruang terbatas, akhirnya karena rasa kasihan tadi, dia akhirnya menjadi korban. Ini yang harus dihindari. Teman-teman sebagai petugas K3 di industri migas harus benar-benar tegas. Gitu ya. Siapapun yang bekerja di ruang terbatas harus benar-benar memiliki sertifikasi kompetensi yang dipersyaratkan. Kita berbicara terkait prosedur keselamatan pengukuran deteksi gas di tempat kerja. Tahapan-tahapan pada saat melakukan pengukuran gas detektor di tempat kerja. Pertama, kita lakukan penilaian bahaya terlebih dahulu dari kondisi pada saat pengukuran tersebut, gitu ya. Jadinya kan ini akan mendeteksi nih, aman nggak nih untuk kita lakukan pekerjaan di lokasi tersebut. Nah, dengan adanya pengukuran menggunakan gas detektor, itu dapat mendeteksi, ya, melakukan penilaian. Kita lakukan penilaian sedini mungkin. Apakah ada kandungan-kandungan gas berbahaya di area kerja tersebut? Apakah kondisi konsentrasi dari oksigen tadi sudah sesuai atau bisa saja melebihi konsentrasi yang dipersyaratkan. Kedua, pastikan gas detektor yang kita gunakan mempunyai respons yang bagus dan sudah terkalibrasi. Penting sekali teman-teman, tolong teman-teman bila memiliki detektor atau kita kenal dengan istilah gas detektor tadi ya, itu harus dilakukan pemeliharaan, dilakukan inspeksi, dan dikalibrasi. Berikutnya, perhatikan cara-cara mengoperasikan gas detektor sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian. Alih-alih kita mengoperasikan sesuai dengan cara kita. Nah,
nantinya jadi rusak nih gas detektornya. Itu pun harganya nggak murah teman-teman gitu ya. Ada yang bahkan puluhan juta, ratusan juta gitu ya. Sehingga penting ketika membeli gas detektor, mintalah buku manual booknya. Jangan tergiur harga murah gitu ya. Sehingga gas detektor ini benar-benar awet teman-teman pelihara gitu ya. Kalau misalkan ada kerusakan, silahkan lakukan perbaikan gas detektor tadi ke distributor yang tepat. Kemudian gunakan APD yang komplit gitu ya pada saat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang membutuhkan pengukuran gas detektor tadi agar kita terhindar dari paparan-paparan gas berbahaya. Dan yang terakhir, lakukanlah dokumentasi dan pencatatan untuk setiap hasil pengukuran. Ini penting sekali nih teman-teman. Siapa yang boleh melakukan pencatatan dari pengukuran gas detektor? Dialah yang memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Autores Gas Tester. Dialah yang menandatangani, berarti dia kompeten dan berhak ya melakukan pengukuran terkait jenis-jenis kandungan gas yang berbahaya, berapa konsentrasi dari kandungan gas berbahaya tersebut di setiap aktivitas di industri migas tersebut tadi. Berkaitan dengan pengukuran menggunakan gas detektor di area confined space. Jadi, ada beberapa tujuan-tujuan di sini melakukan pengukuran di ruang tertutup ya, yang harus kita antisipasi nih indikator-indikator tersebut. Yang pertama, kita lakukan evaluasi dari bahaya-bahaya yang berkaitan dengan gas-gas beracun atau gas yang berbahaya yang terdapat pada ruangan tertutup tadi. Kemudian perlu kita ketahui apakah kandungan-kandungan atmosfer yang ada di kandungan gas berbahaya tadi ya, di confined space tadi masih dalam batas-batas yang diperbolehkan berdasarkan standarisasi OSHA dan ACGIH. Kemudian berikut adalah beberapa simulasi-simulasi terkait pengukuran kandungan gas berbahaya dan beracun. Ini adalah contoh gas metan. Gas ini lebih ringan daripada udara, di mana gas-gas yang mudah terbakar, misalnya metan ini mempunyai berat jenis yang lebih ringan dari udara, sehingga gas ini akan menempati bagian-bagian atas dari suatu ruang tertutup. Turunkan tubing pengukur secara pelan-pelan dan mewakili bagian dari seluruh area confined space tadi. Kita lakukan pengukuran, berapa lama pengukuran atas ini akan kita lakukan, ya, respons time-nya, dan panjang tubing yang akan kita gunakan sebagai pengukuran di gas metan tadi ini. Kemudian berikutnya ada gas monoksida. Kita gas karbon monoksida. Nah, kita harus mengetahui karakteristik dari gas karbon monoksida ini, teman-teman. Yaitu, gas karbon monoksida akan menempati bagian tengah dari suatu ruangan yang tertutup. Jadi, bila mana teman-teman melakukan pengukuran gas detektor, ini harus mewakili seluruh bagian. Jangan sampai cuma diturunkan sebagian saja. Ternyata bagian tengah dan bawahnya belum terdeteksi. Kemudian ada juga ketika teman-teman akan melakukan pengukuran terkait gas H2S. Nah, gas H2S ini karakteristiknya mempunyai berat yang lebih besar daripada udara, sehingga kemungkinan akan menempati bagian-bagian bawah dari suatu ruangan tertutup. Jika keberadaan dari gas H2S ini tidak kita deteksi, karena apa? Pengukurannya nggak mewakili. Contohnya, gas H2S-nya ada di bawah. Ternyata yang kita ukur cuma sampai pangkalnya saja, di permukaan ruangan tertutup itu saja, nggak sampai ke tengah dan nggak sampai ke bagian dasar. Maka gas H2S ini pun tadi tidak terdeteksi. Nah, ini ada beberapa metode-metode yang teman-teman bisa jadikan acuan, gitu ya, bila mana melakukan pengukuran di confined space, ya, di bagian yang vertikal dengan bagian tengahnya tersekat. Jadi, bila mana terdapat sekatan di bagian tengahnya, maka teman-teman bagi menjadi dua. Kita lakukan pengukuran di bagian atasnya terlebih dahulu, baru selanjutnya lakukan pengukuran di bagian bawahnya. Jadi kita bertahap gitu ya untuk melakukan pengukurannya. Kemudian jika teman-teman melakukan pengukuran menggunakan gas detektor di ruangan tertutup yang vertikal. Nah, untuk confined space yang bentuknya vertikal, cukup tinggi, maka kendala utamanya yang dihadapi biasanya terbatasnya panjang tubing.
Apa solusinya, teman-teman? Hal ini bisa teman-teman atasi dengan menggunakan gas detektor yang mempunyai kemampuan untuk sampling pump yang cukup besar, ya, sehingga bisa dikombinasikan dengan tubing yang sangat panjang. Kemudian untuk ruangan tertutup yang horizontal. Untuk ruangan tertutup horizontal, pengukuran juga harus tetap memperhatikan strata atmosfer. Gas detektor yang digunakan harus dilengkapi dengan sampling probe tadi. Nah, jika sampling pump yang digunakan hanya dilengkapi dengan teflon tubing yang tidak rigid, maka agak susah untuk menjangkau sampling point yang jauh di hadapan kita. Jadi, kesimpulannya teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu equipment yang akan kita lakukan pengukuran menggunakan gas detektor. Bentuknya horizontal, vertikal, ada kendala, ada sekat, atau seperti apa? Berapa kedalamannya? Berapa panjang dari ruangan horizontal tersebut? Itu sangat mempengaruhi, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya pengukuran menggunakan gas detektornya itu efektif. Lagi-lagi, balik ya, teman-teman. Sekarang kita akan pelajari bagaimana melakukan pengukuran menggunakan gas detektor di ruangan yang terbuka. Di udara terbuka, keberadaan gas-gas ini sangat dipengaruhi oleh arah angin ataupun ventilasi. Sehingga faktor-faktor ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai hasil pengukurannya tidak benar karena terpengaruh oleh arah angin. Salah satu pengukuran dan pengujian pada ruangan terbuka ketika teman-teman menggunakan gas detektor bisa menggunakan pengujian leaking test atau pengetesan kebocoran. Pertama, yang perlu diperhatikan, umumnya, kebocoran suatu proses gas, maka yang pertama akan terdeteksi itu adalah satuannya LEL. Bila mana yang kedua, gas detektor yang teman-teman gunakan mempunyai leaking mode detection, maka aktifkanlah mode tersebut sehingga leaking mode tadi akan mendeteksi combustible gas dengan satuan ppm, part per million. Kemudian, selanjutnya, kadang-kadang karena kebocorannya sangat kecil, sehingga tidak terdeteksi dalam persen LEL. Tetap dapat terdeteksi pada saat menggunakan satuan ppm. Jadi kita harus mengetahui nih, kapan kita menggunakan satuan LEL, kapan kita menggunakan satuan ppm. Berdasarkan juga metode deteksi dari kebocoran gas detektornya ya, teman-teman di sini ya. Nah, terakhir di sini, untuk pesan-pesan keselamatan bagi teman-teman semua, dalam penggunaan gas detektor. 1. Teman-teman harus melakukan yang namanya sertifikasi kompetensi terlebih dahulu. Sehingga teman-teman bila ingin melakukan pengukuran dan pengujian terkait gas detektor, menggunakan gas detektor tadi, haruslah kompeten. Salah satunya teman-teman mengambil sertifikasi AGT. Ya. Kemudian kedua, kita harus ketahui betul-betul spesifikasi gas detektor yang dibutuhkan di tempat kita, ya, sehingga benar-benar optimal nih gas detektor yang kita gunakan. Contohnya, apakah teman-teman akan menggunakan jenis fixed gas detektor? Kapan teman-teman menggunakan portable gas detektor? Kapan teman-teman menggunakan gas detektor yang bisa mendeteksi gas-gas khusus, contoh saja multi-gas detektor tadi atau single gas detektor. Silahkan teman-teman pelajari karakteristik di tempat kerja masing-masing. Ketiga, lakukan pemeliharaan terkait penggunaan gas detektor tadi. Tolong jangan asal digunakan ya teman-teman ya. Lakukan pemeliharaan, inspeksi yang rutin, kalibrasi yang rutin. Baik itu secara pemeriksaan visual, fisik, kebersihan, dan pengujian-pengujian sesuai dengan manual book yang sudah tercantum di manufacturing masing-masing. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait pesan-pesan keselamatan, 1. Komitmen dari teman-teman semua berkaitan dengan implementasi K3 di tempat kerja. Oke, terkait penggunaan gas detektor tadi, silahkan benar-benar lakukan komitmen yang tepat. Ya, komitmen ini akan sangat mempengaruhi bagaimana performance teman-teman di tempat kerja. 2, kita selalu ingat, keluarga kita menunggu kita di rumah dengan aman dan selamat. Salam K3, terima kasih, sampai bertemu di kesempatan berikutnya.